Nah, dengan fenomena tadi Romo Magnis, apakah juga Romo Magnis menangkap misalnya dengan situasi seperti yang tadi kita sudah sampaikan, terutama tugas dan tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara untuk bisa melihat secara faktual situasi-situasi ini. Orang kan cenderung melihat, terutama beberapa bulan terakhir, beliau seakan-akan sudah tidak mendengar lagi kritikan kah? Karena toh sudah sering sekali disampaikan. Bahkan situasi terakhir kalau kita selalu melihat persoalan di MK pun, presiden hanya sebatas menjawab, itu bukan tugas saya tidak bisa mengintervensi itu. Ketika pentersangkaan ketua KPK juga beliau mengatakan hormati proses hukum. Jadi sesuatu yang kemudian sangat normatif disampaikan. Tapi mungkin kita butuh, kalau kita mengikuti jalan pikiran Romo Magnis tadi, sudah alarm seharusnya gitu. Sebuah alert juga untuk pemerintah sehingga beliau sebagai pimpinan tertinggi harus segera mengambil sikap gitu. Apakah seperti itu Romo kira-kira? Ya, itu tentu juga pertanyaan saya, kekhawatiran saya. Kesan saya juga ada hal yang kurang diperhatikan. Misalnya beliau mau membuat, saya tidak tahu sejauh mana, jadi jalan Trans Papua. Trans Papua ya. Jalan itu menguntungkan siapa? Apa orang Papua asli akan memakai jalan itu? Apa orang yang miskin itu? Kalau kita baru dengar bulan Oktober menusuk itu di Papua 20 orang dewasa mati kelaparan. Kok di Indonesia sekarang masih ada orang yang bisa mati karena kurang makan? Tentu itu kasus tidak di mana-mana, kita tidak boleh lebihkan. Tapi harusnya kita berpikir itu di lain tempat juga ada. Lalu kita melihat sesuatu yang sebetulnya diketahui, bahwa kalau hanya kepentingan bisnis itu diusahakan, tidak dengan sendirinya orang kecil bagi yang di bawah berguna. Dan itu di situ saya melihat pemerintah kita sepertinya tidak memberi cukup perhatian pada golongan-golongan yang kecil. Tentu saya sendiri juga merasa sedikit heran kok begitu mencolok perhatian pada keluarga sendiri. Itu normal, tapi dalam politik seharusnya justru tidak. Soal dinasti ya, Romo. Kalau di Amerika Serikat, kan ada Presiden Bush pertama, Presiden Bush kedua, tapi Bush kedua, anaknya dari yang pertama, tidak menjadi presiden karena dicawe-cawe atau diusahakan oleh ayahnya. Dia memang sudah jadi politisi juga, akhirnya dari presiden. Jadi agak berbeda dengan tidak kita. Boleh saja anaknya seorang presiden pernah menjadi presiden juga, tapi apa itu memberi contoh baik cara kesan masyarakat bahwa di situ eksekutif memakai kedudukannya untuk memberi tempat pada keluarganya.